Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam program Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa. Ya, edisi hari ini Selasa 11 Juni 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya datang dari Kepala BKKBN Republik Indonesia yang melakukan kick-off program pencegahan stunting di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk itu Tribuners, kami telah merangkum beberapa informasi selengkapnya yang akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami, rekan Andi Bunaya Nandini. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Andini. Selamat siang rekan Anissa. Iya, dapat dijelaskan rekan mengenai kapan dan di mana acara kick-off pencegahan stunting Kota Palopo ini digelar? Baik, terima kasih rekan Anissa. Jadi Tribunars pada pagi hari tadi, Selasa 11 Juni 2024, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo, lakukan kick-off intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Palopo, tepatnya di Posyandu Nuri, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di mana kegiatan tersebut dihadiri oleh penjabat wali kota Palopo yakni Asrul Sani, Forkopimda, Kader KB, dan juga masyarakat. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk pasangan usia subur dengan balita yang memiliki resiko stunting di Kota Palopo. Oke. Kepala BKKBN RI mengungkap dan mengapresiasi atas kinerja pemerintah Kota Palopo yang berhasil menurunkan angka stunting di Kota Palopo. Seperti itu rekan Anissa. Iya. Lantas dalam acara kick-off pencegahan stunting yang digelar pada mulai dari pagi tadi rekan, apakah ada strategi ataupun program utama yang akan diterapkan untuk pencegahan stunting di Kota Palopo yang disampaikan dalam momen tadi? Terima kasih rekan Anissa. Jadi pada pagi hari tadi, Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, memberikan langkah untuk mencegah stunting di Kota Palopo, dan langkah awal yang disampaikan oleh Dr. Hasto Wardoyo yakni dilakukannya pencegahan awal dengan pemberian tablet tambah darah untuk remaja perempuan, kemudian menyarankan calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu sebelum menikah, dan program khusus yakni One Egg One Day atau satu telur dalam satu hari. Seperti itu rekan Anissa. Oke. Lantas dalam acara kick-off tadi siapa saja yang juga turut hadir dan dapatkah dijelaskan mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam program ini? Baik itu mungkin dari pemerintah, komunitas lokal ataupun mungkin organisasi lainnya di Kota Palopo. Dapat dijelaskan rekan? Baik, pada kegiatan tadi di mana pihak Kepala BKKBN RI menyampaikan bahwa seluruh pihak yang ada di Kota Palopo harus bekerja sama untuk mencegah stunting di Kota Palopo, terkhusus ASN, TNI Polri, dan khususnya masyarakat Kota Palopo. Sampai saat ini sendiri, apakah dapat dijelaskan rekan mengenai bagaimana kondisi stunting di Kota Palopo saat ini? Apakah memang masih cukup terbilang tinggi dan memerlukan perhatian lebih? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sekda pada pagi hari tadi, angka stunting di Kota Palopo mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana saat penjabat wali kota Palopo Asrul Sani baru bertugas pada September 2023, kasus stunting di Kota Palopo mencapai 228 kasus, namun pada Maret 2024 berhasil turun hingga 100 kasus, dan pada bulan Juni ini
hanya tersisa 78 kasus stunting di Kota Palopo, di mana jumlah tersebut hanya 1,9% dari angka kelahiran di Kota Palopo. Ya, lantas apakah dijelaskan pula mengenai apa target yang hendak dicapai oleh program ini dan bagaimana peran dari masyarakat lokal dalam mendukung ini serta berpartisipasi dalam program tersebut, rekan? Terima kasih rekan Anissa. Jadi target utama pada program ini yakni membuat Kota Palopo ini bebas akan stunting atau zero stunting dan menjadikan masyarakat sebagai target utama dalam pelaksanaan program ini, di mana seperti yang kita ketahui saat masyarakat melakukan pola perilaku hidup sehat, maka angka stunting di Kota Palopo juga dapat diturunkan secara perlahan. Seperti itu rekan Anissa. Iya. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat dan mungkin pihak terkait lainnya terhadap inisiatif atau program gerakan Palopo menuju zero stunting ini sendiri, rekan? Baik, jadi masyarakat Palopo sangat senang dengan adanya program menuju Palopo zero stunting dikarenakan masyarakat yang ada di Kota Palopo juga mendapatkan manfaat seperti anak-anak mereka akan terbebas dari stunting dan pemerintah Kota Palopo juga menerapkan program 1 telur 1 hari dan hal itu ditargetkan untuk seluruh masyarakat Kota Palopo sehingga tidak ada lagi anak-anak yang akan menderita stunting ke depannya. Seperti itu rekan Anissa. Baik. Yang terakhir rekan Andini, apa pesan khusus yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia dalam kesempatan pagi tadi mengenai khususnya program ini dan khususnya bagi masyarakat Palopo? Baik, pesan yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, yang pertama beliau menyampaikan bahwa adanya selisih angka stunting di Kota Palopo yang ada pada Survei Kesehatan Indonesia atau SKI dengan angka stunting yang benar-benar terjadi di Kota Palopo, di mana pada SKI tersebut Kepala BKKBN RI menyampaikan ada sekitar 25% penderita stunting di Kota Palopo, namun pada kenyataannya hanya ada 1,9% penderita stunting di Kota Palopo. Dan pesan khusus oleh Kepala BKKBN RI kepada masyarakat yakni meminta masyarakat untuk mengubah pola hidup menjadi perilaku hidup sehat agar program bebas stunting ini dapat terwujud di Kota Palopo. Seperti itu rekan Anissa. Ya, baik. Terima kasih rekan Andi Budaya Nandini atas liputan lengkapnya dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Ya, dan Tribuners kami juga telah merangkum cuplikan bagaimana program pencegahan stunting di Kota Palopo mulai dilaksanakan ditandai dengan seremoni acara kick-off yang dilaksanakan langsung oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia. Dan kami juga telah merangkum keterangan wawancara yang dilakukan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kasih apa-apa. Salam genre. Kalau bilang salam genre, jawabannya apa? Remaja genre. Genre Indonesia. Wow, luar biasa Pak. Ini tidak disuruh menghafalkan loh Pak, tapi sudah menghafal. Nah, sekarang yang cowok, genre yang cowok luar, yang 280 hari masih di dalam perut ibu. Ya, oleh karena itu, karena 1000 hari itu dihitung dari pertemuan pertama kali bulan madu, sperma sama telur ketemu, maka marilah kita siapkan betul
jangan sampai anaknya stunting, menyiapkan. Baik hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk memandu hadirin-hadirin sekalian mengenai hand sign dari genre itu sendiri. Jadi yang pertama, kalau saya bilang salam genre, jawabnya itu salam. Kemudian remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Kemudian genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Ya, dicoba ya. Oke, ayo dikasih. Baik, bisa dicoba? Siap. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Wow, tepuk tangan dulu ya. Kita melipatkan tangan kita dua yang artinya zero stunting, dimana kita harus terhindar dari yang namanya triad KRR, lepas dari seks bebas, kemudian pernikahan dini dan juga narkoba, Pak. Wow, tepuk tangan ini enggak. Ini latihan dulu ya. Sekarang yang serius ya. Coba kita coba dulu yang di. Membangun Indonesia bebas stunting. Inisiasi menyusul ini diberikan ASI eksklusif kepada putri prakonsepsi dan ibu hamil wajib mengkonsumsi kapsul multivitamin, laksanakan persalinan di pelayanan. Berencana itu keren. Tinggi ya. Ciptakan generasi emas tanpa standar hingga bayi berusia 2 tahun. Pantau pertumbuhan balita di posyandu, beri imunisasi yang lengkap dan Mari kita sejenak menundukkan hati kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah untuk mencurahkan nikmat-Mu kepada warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pisang ditanam di mana-mana. Pohon pisang ditanam di dekat rumah. Saya sudah tua, nggak cakep lagi. Tapi maunya itu meskipun sudah tua masih jos gitu. Jadi kalau saya bilang saya berpantun, jawabannya jos gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wali ini ya, karena beliau masih muda. Kemudian di sini merasa nyaman tadi kata Pak Wali, karena kota tapi terasa guyup rukunnya itu masih seperti di desa, tapi suasana kota. Makanya Pak Wali dan Ibu ini kerasan ya. Mana? Pohon pisang ditanam di dekat rumah. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini adalah siang yang penuh berkah. Terima kasih. Jadi kalau pemerintah itu wah lebih mujarab ya.
Saya punya pengalaman, saya pernah jadi bupati di Kulon Progo 2 periode. Ternyata istri saya lebih berkuasa daripada saya. Jadi saya ini sebagai dokter kebidanan kandungan, saya praktek tapi tidak ada yang hamil, ada artinya nggak? Tidak ada juga Pak. Ada dokternya tapi nggak ada pasiennya, tidak ada artinya. Tapi kalau banyak pasiennya, kalau menurut saya sangat istimewa. Makanya saya percaya sebetulnya kalau hari ini data EPPGBM yang stunting, yang by name Beatrice itu sebetulnya hanya ketemu 1,9%. Dan 1,9% itu adalah mengalahkan kota-kota besar di Pulau Jawa sebetulnya. Ini tepuk tangan dulu untuk kota Palopo ini. Ya. Minimal berapa senti? Bisa mengganggu calon janin yang nantinya setelah menikah, Pak. Tepuk tangan untuk Bu Lia ya, luar biasa. Bu Lia? Berapa? Ada bisikan Pak, jadi Iya. 23,5. Oke, jadi begini Pak, pertanyaan pertama itu dari kegiatan ini bagaimana di Kota Palopo untuk mencegah stunting? Ya, saya melihat di sini bagus sekali karena apa? Stunting di sini tadi jumlahnya cuma 228 ya. Kemudian sama Pak Sekda, Pak Wali dibagi habis 228 itu didampingi oleh ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada perguruan tinggi ikut dampingi itu. Dan dalam waktu ya tidak lama lah, belum sampai 1 tahun itu, sampai bulan Maret sudah menjadi 100, sampai bulan Juni sudah jadi 78. Artinya penurunan signifikan, dan arahan Bapak Wakil Presiden kita akan meluruskan data antara SKI dengan EPPGBM. Di sini salah satu contoh yang antara SKI dan EPPGBM-nya selisihnya terlalu tinggi. Makanya setelah kita lihat di sini, saya melihat dengan mata sendiri bahwa ternyata di sini tidak mungkin balita itu ada yang tercecer, itu tidak mungkin. Karena apa? Saya tanya Pak Wali dari ujung ke ujung setengah jam tercapai. Orangnya ngumpul di sini semua, tidak ada yang di hutan-hutan. Jadi kalau Pak Wali bilang 1,9%, saya percaya. Kalau Pak Sekda bilang 78 orang yang stunting, saya percaya. Jadi saya kira ini pentingnya untuk ngecek ke lapangan, karena kalau dengan data SKI terlalu tinggi sekali. 25% dicari orangnya nggak ada orangnya. Inilah pentingnya gerakan intervensi serentak diikuti dengan pengukuran dan penimbangan serentak. Tadi juga sudah saya cek di Posyandu alat ukurnya yang sudah standar, baik yang untuk tinggi badan maupun berat badan untuk nimbang. Jadi saya kira alat ukurnya standar, kadernya sudah dilatih, dan hasilnya tentu bisa kita percaya. Terima kasih. Kalau dari pesannya Pak Joko Widodo bagaimana Pak Presiden? Berapa? Presiden RI. Izin Pak. Apa pertanyaan? Joko Widodo untuk pesannya untuk mencegah stunting. Oh iya, jadi pesan dari Pak Presiden itu untuk cegah stunting mulailah dari keluarga. Itu pesan Pak Presiden. Oleh karena itu, bagaimana keluarga-keluarga kita berikan pendekatan, maka di sini ada tim pendamping keluarga. Kemudian sudah ada petanya. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan keluarga yang berisiko stunting itu sekian. Itu karena pendekatannya dari keluarga. Nah, kemudian kita mencegah supaya tidak ada stunting baru. Izin Pak, untuk kegiatan ini target utamanya siapa Pak? Target utamanya memang populasinya adalah pasangan usia subur yang risiko tinggi stunting, itu utamanya. Tapi semua populasi yang punya balita, punya baduta menjadi target sekarang ini, karena di sini yang punya balita baduta sekitar 15 ribuan kurang lebih. Nah, itu menjadi target. Di sini dilakukan penimbangan serentak, pengukuran di kelurahan-kelurahan lain juga begitu. Nanti akhir bulan Juni kita hitung angkanya tercapai berapa persen. Ya. Untuk penurunan angka stunting yang cukup tinggi nih Pak, apa harapannya untuk Kota Palopo Pak? Merubah perilaku. Jadi perilaku hidup sehat seperti yang dicontohkan ini, misalkan juga pola makan yang sehat. Tadi udah ibu-ibu kadernya, UPPKA-nya membuat makanan-makanan. Tadi juga dicontohkan makanan yang dibagikan untuk ibu hamil. Itu pola hidup sehat, itu salah satunya pola makan yang sehat. Saya mendukung produk lokal, saya kira diberdayakan. Di sini ikan cukup melimpah, cukup banyak, jadi tidak ada alasan untuk stunting sebenarnya, karena ikannya cukup, ya, telur juga cukup. Nah, yang terakhir saya kira lingkungan, dari jambannya yang bagus, air bersihnya, dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Ya, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini.
mengenai Kepala BKKBN Republik Indonesia yang melakukan kick-off pencegahan stunting di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dengan demikian, itulah informasi yang dapat kami sajikan Tribuners. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan beragam program lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.